Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang channel anti monet ya. Di sini taruhannya emang channel ini emang berani gitu ya bilang anti monet. Meskipun ya monet ini istilahnya sumber rezeki ya. Cuma di sini Sirtiman ya berdasarkan pengalaman ya. Ya dulu untuk awal-awal bikin video aja, dari satu video ini aja 12 tahun yang lalu, baru dari satu video aja ini udah menghasilkan istilahnya $4.000 ya, tahun 2012 ya, tahun 2012 malah, bukan 2021. Ini udah menghasilkan $4.000 duit masuk pokoknya. Nah di sini ya lagian ngapain juga kalau ya istilahnya udah ada sumber pemasukan yang udah ketahuan, yang terbukti gitu ya. Dan kalau di sini ada perbedaan model gitu ya, perbedaan model. Kalau Sirtiman larinya ngejar monet, nanti istilahnya jalurnya ini jadinya kayak konten kreator gitu loh. Jadi bukan bisnis online ala Sirtiman lagi, jadi kayak konten kreator, jadi ngurus channel itu. Jadi zaman dulu ini Sirtiman ini ya kenal orang-orang AdSense ya. Mereka istilahnya untuk yang dompetnya tipis ini nggak mampu beli website, mereka pakainya blogspot gitu. Jadi biar paham, di sini ada produk Google ya. Produk Google itu salah satunya adalah YouTube. Zaman dulu karena YouTube belum ada ya, salah satunya adalah blogger ya, blogspot gitu. Dan blogspot sendiri juga merupakan sumber ya. Zaman dulu ini ibaratnya sebelum ada YouTube tuh blogspot lah gitu, sumber para konten kreator mendapatkan monet ya. Kalau sekarang udah ada YouTube ya, blogspotnya atau blogernya ditinggalkan gitu loh, karena di YouTube lebih menarik ya, video visualisasinya. Juga di blogspot ini ya terbatas gitu, yang jadi para komunitas blogger aja. Kalau YouTube ini kan ya semuanya ya, hampir setiap orang ya punya, ya pokoknya punya channel favorit lah gitu. Nah di sini jadi kayak blogspot atau blogger sama YouTube ini sama, dia produk Google. Dan ya kalau dulu saya cuman ngeliat orang-orang AdSense, orang-orang yang dapat monet, gadget dapat duit dari monet ya. Jadinya apa ya, perbandingannya itu mereka ini orang-orang yang apa sih, kuper gitu loh, orang-orang yang kerjanya cuma ngecek analitik mulu. Jadi kayak apa ya, ya, ya orang-orang yang ketinggalan informasi saat Sirtiman belajar internet marketing, tahu forum ini, tahu forum itu, tahu software ini, software itu. Mereka tuh ya kerjanya ya cuma ngoprek artikel aja, ngoprek konten istilahnya ya. Mereka habis waktu di situ ya, mungkin dari pagi sampai sore sampai malam ngurusin konten aja gitu. Sedangkan Sirtiman ya ke arah marketing, belajar cara dapat apa, cara bikin mesin duit otomatis, belajar cara ya konversi ya, belajar cara copywriting dan lain-lain, email marketing. Nah di situ yang membedakan tuh itu. Kalau Sirtiman ke arah monet, nanti ya Sirtiman nggak mau kayak orang-orang seperti itu gitu loh. Jadinya kayak kalau kayak YouTuber yang sekarang ya kerjanya bikin konten ya, yang ngejar algoritma, yang ngikutin algoritma. Karena kalau nggak ngikutin ya dia nggak dapat gaji dari monet gitu. Nah di sini makanya di sini channelnya mendingan nggak usah monetan lah gitu, karena dari awal juga tadi Sirtiman bilang dapat duit dari non monet itu udah bisa gitu. Dan
karena dulu ini mainnya di luar. Nah, sekarang ini ya tahun 2020 mungkin mainnya di lokal itu. Saya teman bikin video bahasa Indonesia. Sebenarnya tahun 2020 pernah ada versi video bahasa Inggris ya, kayak sebenarnya yang dulu emang bahasa Inggris sih, cuma karena Sirtiman mau bantu ya SDM lokal ini agar ya nggak gaptek online, ya ibaratnya ngurusin bangsa sendiri dulu deh gitu ya. Soalnya udah apa ya, ketinggalan banget gitu, ketinggalan apalagi yang kayak di YouTube ini kebanyakan orang-orang yang masih masih pada eh, ber, masih pada muter-muter seputar monet, algoritma, gimana caranya dapat subscriber, gimana dapatnya view banyak, gimana viral dan lain-lain. Nah di situ sebenarnya yaitu emang ruang lingkupnya dari orang-orang AdSense ya kayak gitu gitu loh. Nah kalau Sirtiman kan beda, Sirtiman bisnis online, jalurnya bisa kemana-mana. Mau belajar apa aja di sini, TikTok, Facebook, semuanya tuh ada, semuanya tuh bisa dipelajari. Itu juga duit masuk gitu, belajar TikTok juga ada duit masuk, belajar Facebook juga ada duit masuk, belajar produk digital juga cerah masa depannya, belajar ya macam-macam ya. Ada ilmu bisnis online, dari cari duit cepat, cari duit jangka menengah, cari duit jangka panjang seperti itu. Ada banyak cara duit masuk gitu, nggak cuma ngandalin gaji hidupnya jadi kayak ya nunggu gajian gitu. Sirteman bukan tipikal orang yang jadi kayak kerja gitu. Sirteman maunya ya kebebasan, ya kebebasan mencari finansial, kebebasan kebebasan mau ya mau ngapain aja, bikin proyek apa aja nggak peduli lah, meskipun menggunakan YouTube ya, karena emang YouTube ini ya si Riman punya akun di YouTube gitu aja gitu, meskipun mereka menawarkan istilahnya imbalan monet ya, emang dari dulu tuh emang nggak, udah nggak arah ke situ gitu. Si Riman udah dari zamannya kenal orang-orang AdSense itu ya, zaman sebelum ada YouTube juga. Jadi mikirnya kalau orang-orang seperti itu ya hidupnya tuh ngandalin monet, ngandalinnya itu gajian dari monet gitu. Jadi kayak apa ya, saat mereka nunggu gaji berarti kalau istilahnya zaman dulu tuh panen gitu ya, jadi puasa dulu gitu loh. Puasa dalam artian mungkin dapat earning terus endingnya baru dicairinnya kapan. Nah itu seperti itu, belum setelah dicairin terus ya gimana gitu. Nah di sini ya Sirtiman bukan model seperti itu ya, nunggu-nunggu gaji gitu jadi kayak apa ya, sayang waktunya gitu. Lebih baik proyeknya tuh beda gitu. Di sini Sirtiman agensi juga produk digital, juga membahas tentang ya pokoknya cari cari mata memandang, cari klien dari sosial media kayak TikTok atau YouTube juga termasuk ya. Juga ya yang nggak mengandalkan algoritma yang jelasnya. Di sini nggak mengandalkan algoritma ya, cuek aja meskipun banyak video terus subscribernya sedikit gitu. Ini bukan masalah, itu bukan masalah banyak sedikitnya subscriber, bukan masalah banyak sedikitnya view. Di sini adalah yang penting tuh kontennya tuh membantu orang gitu. Di sini kan bisnis online, artinya kontennya membantu solusi dia cari duit online gitu. Bukan masalah Sirtiman ngegedein dompet sendiri ya. Karena secara karma gitu, kalau orang terbantu otomatis Sirtiman dapat karma bagus gitu aja gitu. Jadi bedanya kalau kayak hacker ya dia ngambil uang hak milik orang. Kalau di sini Sirtiman ya berbagi dan mendapatkan karma yang baik gitu aja gitu. Jadi untuk masalah duitnya sih itu tergantung rezeki lah gitu. Kalaupun sedikit banyak
ya kita syukurin aja gitu, nggak usah banding-banding apa channel yang populer, karena emang beda di sini belajar bisnis online gitu ya, benar-benar Sirtiman sendiri juga ya full time ya bisnis online dari rumah itu, jadi benar-benar praktek, benar-benar jurnal harian sampai habis gitu aja, sampai habis lah, sampai Sirtiman udah pensiun bisnis online baru gitu. Nah di sini ya pelajaran-pelajaran kayak gini nggak ada gitu, nggak ada di istilahnya di kampus tuh, nggak ada. Sirtiman juga udah ngecek ya pelajaran di kampus, pelajaran bisnisnya kayak gimana sih ya, bisnisnya mempelajari kebanyakan teori banget gitu, ekonomi makro, ekonomi mikro, bisnis internasional, ini ya itu cuma tulisan ya, ibaratnya judul dikembangin aja gitu. Sedangkan bisnis online ini gimana caranya biar kita ngelakuin bisnis di pakai ya pokoknya di online ya, pakai internet online dan menghasilkan gitu loh. Kalaupun indikatornya itu sukses, itu ya membantu orang lain gitu aja. Kalau orang lain terbantu ya kayak tadi Good Karma, mereka pasti akan support kita, support bisnisnya Sirtiman seperti itu ya. Ada yang namanya manusia ya, apalagi orang Indonesia itu ya percaya sama tenggang rasa ya, saling tolong menolong ya, kebudayaan Indonesia lah seperti itu, kebudayaan apalagi Jawa gitu ya, saling support. Nah di sini yang masih belum pada paham adalah mereka uh, ngelihat apa sih indikator ya, rata-rata lah udah dibilang gitu, rata-rata lah, rata-ratanya ini ya seperti ini, kayak konten kadang gimana ya, kontennya Sirtiman ini ibaratnya kalau di dunia akademi, dunia kampus, atau buat yang para mahasiswa gitu, ini konten yang istilahnya kelas mungkin S3 gitu loh, mungkin S3 ya. Kalau yang mungkin S1 aja kebanyakan teori, S2 mungkin ada sedikit praktek sama kerja nyata ya. Kalau S3 ini lebih ke arah harus levelnya harus di atasnya, kayak belajar belajar survive ya di bisnis online kayak gitu kan ya, nggak diajarin gitu, dosennya juga mungkin nggak akan bisa ngajarin kayak gitu ya. Belajar survive di bisnis online tuh nggak ada mata pelajarannya. Belajar bisnis bangkit dari gagal nggak ada gitu. Di sini Sirman udah ngalamin semua lah ya, banyak ketemu masalah, banyak gimana cari solusi sampai saat ini gitu lah, sampai istilahnya survive sampai saat ini ya, dari tahun 2028 mulai bisnis online sampai sekarang, yaitu artinya ya boleh dibilang ya bangga sama konsisten gitu loh, nggak angin-anginan, nggak angot-angotan gitu ya, tetap jalan terus gitu. Meskipun kayak gitu juga masih ada ya namanya, apalagi sekarang di zamannya Gen Z ya, orang-orang yang belum paham lah bisnis online tuh apa sih gitu, dan ya taunya sih YouTube itu ya kayak channel yang lain, rata-rata channel ya yang begitulah, video-video editan, video-video konten-konten yang to do list, atau 5 hal yang membuat tutorial cara ya seperti itulah yang standar. Kalau di sini Sirtiman ya terus terang aja, ini kontennya bukan konten gampang gitu, kontennya harus benar-benar ya harus dipraktekkan gitu aja, harus dipraktekkan. Kayak misalnya Sirtiman bahas 2000 upload, Sirtiman udah praktek gitu. Sedangkan yang mau belajar ya silahkan gitu aja, mau coba silahkan. Dan ini ya lebih dahsyat dari ya kayak apa, video-video tutorial biasa kan, bikin 100 video dalam waktu 5 menit, jadi kontennya banyak yang nonton, viewnya banyak, langsung subscribe-nya banyak. Cuma apa, ujung-ujungnya kontennya jadi sampah ya.
nguploadnya males, terus ya aturan buat nguploadnya juga belum paham, lanjut lagi abis upload kenyataannya nggak sesuai sama yang diajarin sama gurunya atau apalah, atau youtuber yang bikin kontennya gitu loh. Nah di sini Sirtimane ngupload 2000 gitu loh. Dan kalau yang mau komen ngalahin ini ya silahkan aja, cuma lo upload dulu 2000 gitu loh, baru istilahnya ya jadi lawan yang seimbang gitu. Kalau mereka cuma ngomong doang ya emang berat, ngupload 2000 emang berat gitu, nggak bisa, ya nggak bisa dibohongin gitu loh. Di sini nggak bisa dibohongin, dan ini benar-benar kuantitas juga, nggak cuma isi videonya juga nggak asal-asalan ya, ini udah jelas. Kayak di sini Sirtiman launching produk, bikin video, Sirtiman apa bahas formula di kursus bisnis online, atau memaduin berapa unsur ya, unsur bisnis online juga. Saat Sirtiman pecah telur juga bikin konten, plus bonus juga cara live passive income di TikTok, dikasih tahu juga caranya, tonton videonya. Makanya tuh jadinya ya jadi paham di sini. Belajar bisnis online itu ya emang ya begini, harus belajar gitu loh, harus konsisten, harus punya sesuatu ya di sini. Makanya 2000 upload ini apa, ini ibaratnya kalau macan mati meninggalkan belang. Nah di sini kalau orang kita tuh punya istilahnya hasil karya ya, hasil karya itu. Dan di sini Sirtiman bangga gitu, meskipun 2000 upload ini kayak youtuber lain dianggap banyak banget, terlalu banyak gitu, yang penting dikit aja, yang penting nggak kayak gitu. Itu pola pikir orang AdSense. Kalau kayak gitu itu bukan alirannya Sirtiman lah gitu. Makanya di sini untuk kembali ke channel anti monet, ya udah, karena dari dulu Sirtiman juga udah dapat duit dari satu video aja, udah itu di luar monetnya udah terbukti gitu, formulanya udah bisa gitu. Ngapain juga mau jadi ganti aliran ke orang AdSense itu, yang ngarepin monet, terus konten-kontennya pasti ya sekitar algoritma, kata kunci ya, kayak gitu-gitu lah, kata kunci, cari kata kunci yang rame ya, seperti itu. Nah di sini bukan masalah kata kunci yang rame, tapi emang perjalanan ya. Di sini kan Sirtiman bilang perjalanan corat bisnis, pengalaman, review. Jadi memang benar-benar apa yang ada di Sirtiman ini didokumentasiin gitu loh. Bukan bikin konten buat ditonton, buat view, buat cari subscriber ya, bukan kayak gitu. Anggap aja subscribernya 0 deh, kita nggak perlu subscriber gitu. Yang penting orang nonton, orang terbantu gitu. Orang bisa cari duit online. Tadinya gaptek bisa cari duit online, nggak perlu subscriber banyak deh gitu. Karena emang mau subscribernya 1000 juga kan syarat monet juga ya, bisa aja gitu. Cuma ya yang nggak ngarepin itu juga, nggak ngarepin subscriber. Yang penting mungkin satu saat orang lagi bingung, dia nyari info gimana cari bisnis online, udah cek di channel sana sini, udah coba berbagai macam, ternyata gitu-gitu aja. Karena emang di channel lain diajarinnya cuma ya mereka cuma bikin konten doang gitu, bukan ngajarin bisnis online gitu. Nah di sini jadinya paham untuk bisnis online itu jadi apa ya, ya silakan lah kalian, makanya cobain aja, di scan ya, di scan lah, diamatin atau dipahamin konten-konten di channel ini gitu. Kalau misalnya ya isinya spam ya silakan aja lah gitu loh, silakan aja komen gitu. Kalau isinya spam, komen. Cuma kalau isinya bisa mengupgrade kalian, ya itu hati-hati, kalian nanti kemakan sama omongan sendiri gitu. Kalau nggak nonton, orang kan ngelihat doang, ngelihat apa,
ngelihat dari luarnya ya, kayak cover buku, jangan nilai buku dari covernya tapi isinya gitu. Juga di sini channel ya jangan ngelihat dari subscriber, anggap aja subscribernya nol deh. Sitiman juga nggak pengen subscriberan ya, pengennya tuh ya orang terbantu. Sitiman launching produk, orang ya support seperti itulah. Karena ya di sini ada emang Sirtiman kasih ibaratnya sistem tentang kesuksesan ini ya. Kalau uh, pemimpin melahirkan pemimpin ya, jadi kalau mereka mau sukses ya mereka harus bisa melahirkan atau membentuk suatu pemimpin. Jadi ya harus berbagi ilmu ya, harus bagi pengalaman, berbagi keberhasilan agar orang lain juga ikut berhasil gitu. Itulah gitu. Jadi nggak ada persaingan bisnis di sini ya. Meskipun bisnis online ya memang teorinya masing-masing punya rezeki sendiri gitu. Cuma prakteknya di sini justru di sini akan terbentuk ya, kayak semacam jaringan yang kuat gitu, referral system yang kuat gitu. Jadi saling support. Makanya di sini nggak butuh orang banyak. Cuma orang banyak kalau zong gitu ya. Dia cuma butuh beberapa orang yang benar-benar paham bisnis online dan dia juga mau bantu orang lain gitu. Kalau kalau mungkin ada orang macam-macam, ada yang pengen bisnis online buat duit dia. Cuma ada waktu kalau dia mau sukses ya dia harus bantu orang lain lah gitu. Karena dampaknya lebih besar, ada hukum alam semesta, ada hukum karma gitu. Kalau cuma gedein dompet sendiri ya mungkin dia bisa gitu. Cuma kalau dia ngelakuin berbagi ke orang lain ya itu efeknya akan lebih besar lagi gitu. Kayak di sini Stirtiman ya istilahnya kan ngajarin yang salah satunya di sini ya tentang cuan pasif live di TikTok. Jadi kita selalu TikTok, nah live streaming di TikTok udah pada tahu deh, cari duitnya juga pada tahu. Di softwarenya ada ya, pokoknya di aplikasi TikToknya tuh ada dari langganan, dari lempar gift, koin, atau dari ya pokoknya gimana caranya uh, ada juga ya sistem kayak monet seperti itulah gitu. Jadi kayak konten kreator ya. Nah di sini ya Sirtiman nggak ngajarin itu semua gitu. Itu udah standar banget deh. Nah, sekarang gimana caranya biar dari yang ada itu kita bisa bikin sesuatu yang lebih lebih besar ya, efeknya lebih besar di masa mendatang. Salah satunya adalah passive income. Jadi gimana? Ya di sini Sirtiman konekin ke produk digital. Karena dengan produk digital kembali ya main kuantitas. Di sini kuantitas juga perlu gitu. Semakin banyak produk digital itu semakin kita tuh semakin banyak apa? Produksi ya. Semakin banyak produksi juga semakin banyak sumber-sumber pemasukan, income. Kalau produk digitalnya banyak, istilahnya ya setiap produk ini mungkin ada pembeli, ada istilahnya ya ada komunitasnya sendiri gitu. Di sini saya cuman kayak bikin produk COC, ini komunitasnya COC gitu. Produk ojol pinter, ini komunitas tukang ojol. Produk ibu rumah tangga gaptek, komunitasnya ibu rumah tangga. Jadi ya seperti itu. Sirtiman berusaha ya untuk membantu ya kayak tadi orang-orang yang kesulitan cari duit online gitu. Ya pokoknya cari duit ya. Cuma di sini Sirtiman ya bisnisnya bisnis online, bukan bisnis offline. Kalau bisnis offline ya harus siap ya, barang, sewa tempat dan lain-lain. Cuma kalau bisnis online bisa produk digital, bisa jual kursus, bisa ya, itulah permainannya seperti itu. Tidak mengharapkan pay per view, pay per click gitu. Jadi ya bukan orang AdSense lah dan nggak pengen juga gitu loh. Nggak pengen jadi orang AdSense karena apa? Pengalaman dulu tuh ngelihat perbandingan. Ya kalau Sirtiman sama mereka pas ketemu dia datang ke rumah Sirtiman dulu waktu tinggal di Lenteng ya mereka tuh
ketinggalan banget deh, hidupnya cuma ngurusin konten doang, emang konten kreator sih ya. Jadi untuk bisnis ya, apalagi ya akhirnya setelah ketemu, ya setelah dia belajar ketemu, akhirnya dia malah jadi bisa ninggalin AdSense, dia malah jadi bisnis gitu. Dia akhirnya jadi bisnis karena apa ya, di bisnis ini ya ada kemungkinan besar gitu kalau di AdSense justru persaingan semakin sengit, peraturan-peraturannya semakin semakin sengit. Kalau apalagi kalau misalnya akun AdSense-nya itu kena ban, ya udah gitu, hidupnya tuh kacau gitu ya. Mungkin kita bisa beli atau pakai akun AdSense saudara, atau ya pokoknya kan harus pakai KTP yang beda itu. Ya cuma permasalahannya adalah ya nggak enak aja gitu. Ya udah nggak, ya harus inilah apa, akun itu kan harus apa sih, ada umur juga ya. Kalau akun baru kan pasti pasti rawan lah, rawan kena ban seperti itu. Kalau akun lama itu seharusnya lebih, ya udah dipercaya, seharusnya ada algoritma hitung-hitungannya seperti itu gitu. Nah di sini ya kalau ngandalin dari Monet doang, ya pengennya sih semuanya ya. Kenapa nggak semuanya aja gitu? Tetap aja Monet ini ekosistemnya atau cara mainnya ini beda gitu. Kalau Monet ini kita emang dapat gaji dan pasti akan berusaha untuk gimana caranya untuk mendapatkan gaji lebih gitu. Jadinya emang waktu kita fokusnya jadi mau nggak mau ngurus konten tuh, ngurus kontennya jadinya ya kita tau lah kalau di rata-rata ya, kalau di orang-orang yang Monet itu ya pertama editan, kayak awalnya hook ya, bikin video yang bikin orang ini stay, terus kasih intro buat branding agar mereka tuh cari channel kita lagi, lanjut ke ngurusin masalah lonjakan seperti itu, apa waktu untuk lonjakan penonton, dibikin nontonnya jangan turun, naik terus. Jadinya satu konten itu ngurusin kayak gitu. Dan terakhir juga dibikin gimana caranya mereka untuk balik lagi ke konten yang lain. Jadinya ya jadi ngurus konten kayak gitu. Jadinya lama di situ. Kemungkinan satu video bisa 5 jam. Editan cuma 5 menit 10 menitnya bisa 5 jam ya, karena kebanyakan hal yang dilakukan gitu. Kalau di sini teman ya ngapain juga sih ngabisin waktu 5 jam satu video gitu. Cuma dapat ya iming-iming cuma Monet gitu. Monet emang ya bisa kadang dapat gaji 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta bisa gitu. Cuma kalau permainan atau modelnya seperti itu, ya orang AdSense kayak gitulah gitu. Ekosistemnya seperti itu, pokoknya modelnya seperti itu, Sirtiman nggak mau gitu. Nanti malah ngorbanin visi misi bisnis online ini. Ya di sini emang perbedaannya seperti itu. Kalau misalnya ke Monet larinya tuh kalau nggak mereka gajian, kalau merasa gajinya kurang mereka cari endorse, mati-matian cari endorse. Jadi bikin konten tuh kayak apa ya, kalau endorse nih masalahnya, kalau Sirtiman kan emang tidak di endorse. Kalau endorse juga produk sendiri ya, produk digital sendiri gitu. Dan kalau produk orang lain itu jadi kayak apa ya, jadi konten kita tuh kayak terkontaminasi gitu, kayak kayak terkontaminasi. Ya beda lah kalau di sini Sirtiman ini bikin konten, kalau misalnya harus review produk kayak misal di UMKM tetangga, yaitu emang Sirtiman ketemu orangnya, Sirtiman tawarin nih gimana kalau dibikin video review, dia oke, ya udah bikin itu review jadi nolongin UMKM. Nah itu Sirtiman itu bedanya. Kalau endorse ya orangnya udah berduit, udah bersih itu, udah ya enak aja hidup, udah terlalu inilah gitu, dia nih promoin barang itu gue bayar gitu. Nah di sini banyak sebenarnya youtuber yang pro dan kontra ya masalah hati nurani. Ini channel gue jadi isinya kok kayak tadi Sirman bilang jadi keracunan gitu. Makanya di sini
Kalau bisa ya emang harus menjaga kemurnian, soalnya udah banyak YouTuber yang pada pensiun, pada udahan itu gara-gara mereka ya itulah channelnya jadi kayak kena bisikan setan gitu. Nah di sini mungkin si Riman akan bikin lagi ya channel bisikan setan, jadi isinya cuma endorse semua gitu. Nah ya di sini untuk yang kembali ya, untuk yang mau coba anti monet ya, uh, ingat pepatah ayah kaya dan ayah miskin aja gitu. Pas dia ngajarin si Robert T. Kiyosaki waktu kecil tuh ya dia oke, lo kerja di tempat gua ya, kata ayah kayaknya, cuma gua gaji kecil gitu, nggak apa-apa deh kata dia. Setelah dia protes gajinya kok nggak naik-naik gitu, sama ayah kayaknya dibilangin ya udah besok nggak usah gaji sekalian. Loh ya kan jadi bingung lagi gitu, jadi nggak ada gaji. Nah inilah yang membedakan dia. Jadi si Robert T. Kiyosaki itu dapat pelajaran berharganya. Dia istilahnya melakukan pekerjaan tidak mengharapkan gaji, tapi dia mengharapkan ya istilahnya ilmu dari ayah kayanya ini, ilmu suksesnya kayak gimana gitu. Itu harga yang wah, yang mahal banget gitu. Gimana dia bisa sukses dari ya kenal sama ayah kayaknya seperti itu gitu. Jadi dia ngajarin bisnis, dia ngajarin filosofi, bayarnya pakai kerja nggak dibayar gitu. Nah di sini untuk yang mau nyoba ya silahkan ya, cuma ya kembali harus konsisten gitu. Kalau udah milih jalurnya, soalnya si Riman tadi bilang ini pilihannya kayak orang AdSense atau bisnis online. Kalau orang AdSense itu dapat gajinya dari Google. Kalau bisnis online ini ya dapat gaji dari orang yang terbantu ya, dari kepala, dari orang-orang yang mempunyai kesulitan dan terbantu gitu. Sirtiman ya berusaha untuk yang milih yang itu gitu, orang terbantu, membentuk jaringan ya, pokoknya gimana caranya mereka juga melakukan hal yang sama, boleh dibilang apa ya, semacam referral tapi seumur hidup seperti itu. Kalau sentimen bilang ya ini lebih mulia dibanding dengan ya cuma ngandelin gaji dari monet aja gitu. Ya, untuk kalian ya terserah, punya pilihan masing-masing. Untuk yang belum paham pasti akan nggak cocok gitu ya. Cuma kalau kalian jadi sirtiman saat dulu ya, yang waktu tinggal di Lenteng ketemu orang AdSense itu akan apa sih, sirtiman udah paham nggak akan pilih ke jalur itu gitu. Di sini emang menggunakan YouTube ya, cuma ya nggak perlu monet juga gitu, masih banyak cara, masih banyak jalur duit masuk. 1001 arah mata angin lah ya. Kalau cuma monet aja itu ya masih inilah, emang sentimen yang nggak milih ke situ gitu. Itu apa sih, model atau permainan yang sentimen nggak pengen gitu. Karena ya tadi ceritanya Mas ketemu orang AdSense sama sentimen dari sisi bisnis online, emang kayak dunia yang berbeda gitu. Cuma kan dulu endingnya yang dari AdSense juga akhirnya belajar bisnis online. Sekarang juga seperti itu, banyak channel-channel yang belajar bisnis online. Dia belajar email marketing, dia belajar list building, belajar lead magnet, belajar ya pokoknya produk digital, belajar membership. Akhirnya channel itu ya mau nggak mau ya emang kalau ngandalin monet doang ya kecil gitu loh, istilahnya kecil. Sedangkan kalau ngandalin affiliate marketing, passive income, ya pokoknya itu pendapatannya bisa besar, bisa ya pokoknya. Dulu kan si channel maker ya bilang ini bisa $4.000 gitu. Ya cuma step-stepnya kan kayak gini gitu. Step-stepnya kayak gini. Kalian harus cari monet dari affiliate, bikin website, ke membership, nah seperti itu gitu. Kalau nggak dari monet doang
ya udah dipatok sama dia yang paling segini gitu loh. Nah, cuma kalau dari affiliate, dari punya website, nah ini itu kemudian hasilnya bisa berlipat ganda gitu. Dan lipat ganda ini salah satu ilmu yang diajarin di bisnis online. Nah, makanya saya teman milih bisnis online, ya bukan jadi orang adsense ya, orang apa sih yang bergantung sama monet, orang yang gajian dari monet. Makanya saya teman bisnis online. Masalah aja rezeki-rezekian ya nggak usah takut gitu. Mau yang adsense-nya ini ngelihat ya mereka gajian, sama bisnis online ya mungkin lagi proses, ya namanya bisnis tuh proses dulu gitu. Kalau mereka kan orang gajian, ya udah hidupnya kayak gitu, ngurusin konten kayak tadi, bikin satu video sampai 5 jam. Kalau seniman ya ntar dulu lah, waktu kebuang sia-sia buat bisnis tuh. 5 jam bisa banyak hal yang didapatnya. Kalau misalnya time block ini 5 jam ini bisa bikin produk digital, bisa bikin konten di TikTok, bisa urusin ngelapak dan lain-lain dalam waktu 5 jam gitu. Jadi pengorbanan ya monet ya sebanding lah, jauh malah nanti gitu. Oke, untuk yang belum paham ya pahamin dulu gitu. Kalau misalnya masih otaknya masih apa sih? Masih kuno apa masih kolot, nggak bisa. Pokoknya kayak yang YouTube tuh kudu monet gitu. Ya itu kalian ya belajar lagi lah gitu. Belajar lagi karena dari awal Sirtiman juga ya udah direncanain emang dari satu video aja udah dapat duit dari non monet gitu. Apalagi yang sekarang untuk ngurusin di lokal gitu. Mungkin ya 2-3 tahun lagi udah besar gitu, nggak usah khawatir gitu. Sementara yang di monet ya masih berjuang dengan ya itulah algoritmanya ganti, ada AI algoritmanya ganti lagi, ada apa algoritma ya seperti itu. Nah di sini silahkan kalau ada yang mau tanya di kolom komentar ya guys. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.